Jokowi presiden 3 periode. Ini hal yang mustahil atau sebuah keharusan? Saya pikir kalau di dunia ini tidak ada yang mustahil, apalagi produk manusia ya. Ya. Yang mustahil itu kalau merubah wahyu. Jadi kalau masih konstitusi ini tidak ada yang mustahil. Kalau saya lihat simpel, saya lebih senang apa? 3 periode daripada perpanjangan. Kalau 3 periode cuma tinggal merubah, yang tadi presiden bisa dipilih 1 kali lagi, diganti 2 aja, cukup berjalan. Tapi kalau perpanjangan akan terjadi banyak pasal-pasal baru, alasan baru. Oh begini-gini harus pakai ini, nah itu masih debat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, muncul wacana presiden 3 periode dan cawapres atau wapres. Ini menjadi riak-riak demokrasi yang luar biasa. Kemudian ada juga statement bahwa Pak SBY itu akan turun gunung. Ini luar biasa nih. Kayaknya 2024 itu makin panas ini ya, Bib. Seru lah. Ya. Saya bersama dengan Habib Kribo, salah satu aktivis medsos yang seringkali nih cuitannya atau statementnya yang memanas, statementnya yang pedas. Bib, kalau menurut Anda ini Jokowi presiden 3 periode, ini hal yang mustahil atau sebuah keharusan? Saya pikir kalau di dunia ini tidak ada yang mustahil, apalagi produk manusia ya. Ya. Yang mustahil itu kalau merubah wahyu. Jadi kalau masih konstitusi ini tidak ada yang mustahil. Nah, isu presiden Jokowi 3 periode itu berarti ada sesuatu hal yang mulia dari Jokowi itu. Iya. Karena pasti kan kita tahu kebaikannya dia. Ya. Dan bukan karena Jokowinya, ini suara rakyat. Saya pribadi aja, justru aja, baru merasakan bangga jadi bangsa Indonesia semenjak presidennya Jokowi. Ya. Kenapa? Kinerja Jokowi ini spektakuler sekali lah, merubah Indonesia. Dan peradaban Indonesia ini jadi mulia juga di mata di luar. Ya. Tidak ada negara luar tuh yang menganggap rendah Indonesia. Ya. Mbak, zaman Jokowi. Ya. Tidak ada satu negara berani melecehkan Indonesia. Oke. Jadi menurut Anda ini Pak Jokowi ini 3 periode itu bagaimana ini? 3 periode bagi saya nggak masalah. Kalau mau dikaitkan dengan konstitusi, ya 3 periode itu nanti kalau emang seandainya disetujukan juga konstitusi. Terus kan berat di situ di DPR? Tidak ada yang berat kalau untuk sesuatu yang baik. Kalau semua mau bekerja, kita lihatlah sekarang Jokowi ini. Kita lihat kunjungan dia ke beberapa daerah itu, begitu dia dicintai oleh rakyatnya. Oke, antusias ya masyarakat ya. Tidak pandang-pandang suku dan agama, semuanya mengidolakan Jokowi. Inilah pemimpin negarawan yang bisa mewakili semua suku dan agama. Itu kan pasti ada batu sandungan, terutama untuk merubah undang-undang. Nah, dari 2 periode menjadi 3 periode, ini kan complicated ini di legislatif. Tidak mungkin ini orang-orang DPR menyetujui menjadi 3 periode. Kalau merubah undang-undang itu bagi saya itu simpel. Itu kan cuma buatan manusia. Kita ini yang sulit apa? Cari pemimpin yang baik. Ya. Kita mau bertahan dengan konstitusi 2 periode. Terus orang bilang nanti kalau Jokowi andaikan 3 periode akan meninggalkan kesan Jokowi menabrak demokrasi. Ya, bukan begitu loh. Kok dilihat seorang pemimpin itu bisa jadi besar dan diagungkan. Itu dilihat dari kinerjanya. Bukan masalah konstitusinya. Kita lihat berapa kali kita hidup di negeri ini dengan konstitusi 2 periode sebelumnya. Apa yang kita dapatkan dari konstitusi itu? Saya belum ada melahirkan negarawan seperti Jokowi. Jadi jangan terpaku nanti Jokowi meninggalkan legasi jelek melanggar konstitusi. Rakyat nggak lihat itu. Yang dilihat rakyat itu apa? Yang dilihat rakyat itu apa? Hasil kinerjanya apa? Ini aja orang-orang di Jakarta yang sok intelektual, intelek menolak kadang-kadang kontes berbicara konstitusi. Dia cuma berbicara di tataran itu aja, tapi dia tidak pernah berbicara apa? Ini Jokowi baik apa enggak? Layak apa enggak diangkat? Ya, menurut Anda layak tidak menjadi 3 periode Pak Jokowi? Bukan lagi layak. Ya, apa? Sudah, saya pikir apa? Keharusan. Kalau saya mau bicara hati nurani ya. Oke, iya. Saya banyak pengganti Jokowi baik. Saya baik dengan juga mendukung Ganjar. Tapi kalau saya harus katakan jujur terus terang,
Saya maunya Jokowi. Ya. Saya mau Jokowi. Kenapa? Saya mau Jokowi. Saya mau negeri ini lebih baik. Ya. Dan itu saya bisa jamin. Ya. Kalau Jokowi 3 periode, negeri ini mungkin lebih terbang untuk negara maju. Besok penggantinya itu tinggal melanjutkan aja. Ya, dalam era Jokowi itu kan banyak ini. BBM naik. Luar biasa, terus kemudian ekonomi juga turun. Nah, ini bagi penentang Jokowi 3 periode ini seperti ini, Jokowi memang harus selesai di 2 periode. Kalau dibilang ekonomi turun, enggak juga. Anda bicara turun, rakyat kecil biasa aja hidup, Bro. Nah, masalah BBM naik itu harga pasar. Kan kita ini masih separuh lebih impor kita. Ada orang keluar kok harga di Malaysia lebih murah. Itu orang tidak tahu permasalahan. Kenapa? Di Malaysia itu dia bukan lagi impor, dia bisa ekspor keluar minyak keluar. Hasil bumi cukup dengan penduduk yang kecil. Lah Indonesia ini masih 50% lebih, kita masih impor. Lah harga pasar, harusnya harga pasar sebenarnya harganya 17.000 Petralem. Tapi sekarang 10.000, 3.000. Itu pun dinaikkan sama Jokowi supaya apa? 3.000 ini jangan sampai yang menikmati orang kaya diambil sama Jokowi dengan 3.000, karena pemakai bahan bakar ini kebanyakan apa? Pengusaha, industri, dan orang-orang kaya. Diambil dikembalikan ke rakyat kecil untuk supaya ada perimbangan, bukan dikantongin. Jadi percaya sama Jokowi, presiden saya baru ketemu presiden di dunia mungkin yang dari rakyat untuk rakyat. Karena apa? Setiap hari bersentuhan dengan rakyat kecil. Tidak mungkin Jokowi akan merugikan rakyat kecil. Nah itulah. Jadi masalah BBM ini nggak usah diperbesar. Yang saya bingung ini, setiap ada kenaikan BBM demo. Kita nih hidup ke depan makin mati. Tidak ada namanya negara itu pasti ada kenaikan harga. Apa susah sih menyesuaikan harga? Dan kenaikan harga, insya Allah juga ada kenaikan pendapatan. Dulu saya kerja kira-kira tahun 90 dengan gaji sebulan itu 150.000 cukup. Tapi sekarang pendapat UMR sudah 4,5 juta. Jadi kita nih harus hidup mengikuti perkembangan zaman. Jangan terus mengundur terus. Dan jangan sering suka disubsidi. Subsidi itu bahaya. Subsidi itu membunuh orang. Andaikan terus Indonesia nggak bisa impor minyak, apa mereka mau ngamuk? Terlalu banyak diina pupuk subsidi. Negara yang hancur gara-gara subsidi itu Venezuela. Negara kaya raya, di semuanya dikasih subsidi. Begitu masalah minyak krisis sama saya itu ya. Habis semua sampai uang nggak ada nilainya. Itulah. Beb, kembali lagi kan harus mengatur tuh. Ntar dulu. Yang tadi masalahnya Jokowi, dia bilang ini katanya sulit. Ini negeri ini dalam keadaan COVID, mungkin ini tangan Tuhan. Andaikan kalau presiden bukan Jokowi, ini jadi pangsa korupsi negara atau COVID ini. Ini musuh dunia. Kenapa? Paling enak korupsi apa? Dalam hal bencana alam, nggak bisa diaudit. Tapi untung ada Jokowi. Tidak terjadi lockdown. Kalau terjadi lockdown, ini negara kolek, hancur, penduduk besar. Tapi Jokowi jenius. Jokowi tidak melakukan itu. Itulah kita nilailah perjuangan. Jangan terus sinis terus sudah Jokowi. Saya mintalah kepada orang yang sinis ini. Sekali-sekali akuinlah kebenaran Jokowi. Kalau enggak ya Anda munafik lah. Jadi tadi kan untuk merubah konstitusi itu kan dari 2 ke 3 itu kan. Kalau saya gitu, nggak ada yang sulit untuk merubah konstitusi daripada lebih sulit mencari pemimpin yang baik. Kalau saya lihat simpel, saya lebih senang 3 periode daripada perpanjangan. Kalau 3 periode cuma tinggal merubah, yang tadi presiden bisa dipilih 1 kali lagi, diganti 2 aja, cukup berjalan. Tapi kalau perpanjangan akan terjadi banyak pasal-pasal baru, alasan baru. Begini-gini harus pakai ini. Nah, itu masih debatable. Tapi kalau umumnya 3 periode cuma ganti angka 1 tadi jadi angka 2 selesai. Sesimpel itu ya. Dan sesimpel tinggal ketok palu. Anda yakin ini bisa? Dan saya yakin kenapa? Secara rakyat mayoritas begitu kita lihat fakta nyata lah cintanya sama Jokowi. Harusnya apa? Seorang yang di parlemen partai-partai ini dia harus mengapresiasi ini suara rakyat. Dan kalau melihat dari kemarin koalisi yang ke Jokowi 7 partai itu, saya pikir tinggal ketok palu kok.
Kalau Demokrat nggak suka tuh biarin aja lah. Itu Pak. Tadi masalah itu yang 3 periode, saya pikir ini wacana. Jangan diserang Jokowinya. Ini suara rakyat. Kalau orang mau berkata apapun, saya akan kepingin Jokowi lagi. Semata negeri ini lebih baik. Oke. Gitu. Jadi kesimpulannya, Bim, untuk Presiden 3 Jokowi, Anda tetap mendorong Jokowi untuk maju menjadi calon presiden 3 kali. Saya itu aja. Itu suara hati saya. Iya, oke. Suara hati Anda, kemudian juga suara hati rakyat bukan ini? No. Saya berbicara kalau saya berharap 3 periode cuma karena saya, ya saya gendeng dong. Iya, oke. Kenapa saya juga kebetulan keinginan saya ini kepingin 3 periode dan rakyat saya lihat antusias. Mau loh, kalau nggak antusias, Jokowi ini sudah jatuh kemarin. Ya. Sekarang kita lihat di era Jokowi ini, demo mungkin presiden paling banyak demo. Iya, iya. Bukti itu kalau orang benar banyak diganggu orang lain. Inilah Jokowi. Tapi tidak ada satupun orang bisa menjatuhkan Jokowi. Hati-hati karena rakyat bersama Jokowi, termasuk saya. Iya. Jadi Anda bisa yang terdepan di situ kan ya. Pas saya akan turun siapa yang ganggu Jokowi. Iya. Oke. Satu lagi statement. Bahwa Surya Paloh kemarin berstatement bahwa Pak Jokowi itu negarawan. Enggak mungkin ya. Dia berwacana menjadi cawapres, apalagi presiden 3 periode. Ini Surya Paloh ini loh. Ini lagi ada isu lagi cawapres kemarin sampai Jokowi bilang, saya nggak perlu menangkepin karena isu itu bukan dari saya. Sangat bijaksana sekali Jokowi. Isu bukan dari dia kok, harus Jokowi yang harus dijadikan pesakitan. Suruh menjawab. Ya itu sama juga seperti 3 periode. Dulu Mas Ibra ngomong memaksa Jokowi, jangan terima Jokowi 3 periode. Jokowi nggak pernah meminta 3 periode. Lucu, orang yang memfitnah, yang diserang orang yang difitnah. Ini kan salah kan? Saya fitnah Jokowi, terus besok Jokowi suruh menjawab pertanyaan fitnah itu, kan terbalik. Harusnya saya. Lah, permintaan 3 periode atau tadi cawapres itu datang dari rakyat. Nah, saya melihat tadi cawapres terjadi polemik. Saya di sini bukan ingin menilai aja lah. Terjadi polemik, nggak pantas nih jadi cawapres gini karena turun derajat lah. Tidak ada di pasal itu presiden sudah terpilih 1 kali lagi terus dilarang menjadi wapres. Itu satu masalah. Dan kedua dia permasalahan, loh nanti kalau Jokowi jadi wakil, misalkan jadi wakil Prabowo, besok Pak Prabowo berhalangan, Jokowi bisa naik jadi presiden. Loh masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Jokowi terpilih jadi wapres. Dia tidak akan bisa jadi presiden selama presiden itu ada, tetap dia wapres. Andaikan Prabowo berhalangan, dia jadi apa? Tetap wapres, cuma pejabat sementara, dia mengambil pekerjaannya presiden. Jadi tetap dia harusnya diwapres saja. Jadi jangan terlalu ini terus ada lagi mengatakan ini nggak etis, kurang etis dari nomor 1, nomor 2. Inilah sudut pandang orang yang memandang presiden itu penguasa. Presiden itu raja, jadi tidak boleh turun. Padahal presiden itu apa? Pemimpin itu apa? Pelayan rakyat. Jadi selama untuk rakyat tidak ada tuh kelas-kelas 1, 2. Kita semua sama. Jadi saya masih melihat tidak ada masalah wacana ini. Jadi pilihan ini semua tidak ada masalah. Saya akan melihat di mana ada Jokowi, di situ saya dukung. Itu aja. Jangan nggak perlu buka kitab Wahyu lagi lah. Kita punya track recordnya nih super sudah ada. Jadi menurut Anda pilih Jokowi menjadi calon wakil presiden atau presiden 3 kali ini? Loh kalau saya cuma berharap maunya 3 periode. Maunya 3 periode. Pokoknya kalaupun wakil itu hak orang. Orang mewakilkan hak orang. Tidak ada masalah. Kita tidak boleh memaksa pendapat orang. Dan semua itu masih saya dukung kalau di dalam itu masih ada Jokowi. Terima kasih pemirsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah wacana Presiden 3 periode dan mendukung Jokowi 3 periode sebuah keharusan atau seperti apa menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.